Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, perkenalkan saya Ayu Hardianti, penyuluh kehutanan di UPTD KPH Mapilli Polewali Mandar. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan dasar-dasar penyuluhan bagi fungsional penyuluh di Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar. Lebah madu adalah serangga sosial yang dikenal karena kemampuannya memproduksi madu dan melindungi lebah. Madu yang diproduksi oleh lebah madu memiliki banyak manfaat kesehatan dan digunakan secara luas dalam makanan dan minuman. Indonesia sendiri memiliki potensi besar dalam industri madu, terutama karena keberagaman spesies lebah madu yang ada di wilayah ini. Dari 7 spesies lebah madu di dunia, 6 spesies tersebut dapat ditemukan di Indonesia, termasuk lebah hutan Apis dorsata, lebah lokal Apis cerana, trigona, dan lebah impor Apis mellifera. Konsumsi madu di Indonesia hanya mencapai 10-15 gram per kapita per tahun. Sementara di negara lain, konsumsi madu mencapai 1000-1600 gram per kapita per tahun. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara permintaan dan suplai madu dalam negeri. Untuk mengatasi kesenjangan ini diperlukan strategi yang komprehensif, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang manfaat madu, pengembangan teknologi budaya lebah yang lebih efisien, dan peningkatan distribusi dan pemasaran madu secara nasional. Dengan demikian, potensi madu di Indonesia ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi nasional. Pada video ini, saya akan menyajikan teknik pengemasan dan pemasaran produk madu sebagai upaya dalam meningkatkan daya jual produk madu. Dalam usaha produk madu, pengemasan dan pemasaran madu yang terencana sangatlah penting. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran merek. Strategi promosi yang efektif dapat membangun kesadaran terhadap suatu merek dan meningkatkan reputasi produk madu tersebut. Kemudian, dapat mendorong penjualan dengan pemasaran yang terencana. Hal ini memperkenalkan madu ke pasar yang lebih luas, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya, dapat memperluas jangkauan pasar. Promosi dan pemasaran yang tepat dapat mendorong minat konsumen untuk membeli madu. Dalam pemberian label atau branding dari produk madu memerlukan pendekatan yang strategis. Hal ini untuk membedakan produk Anda di pasaran dan menarik perhatian konsumen. Adapun langkah yang bisa dilakukan yaitu memberikan identitas merek yang kuat. Buat identitas merek yang jelas dan konsisten. Ini termasuk logo, warna, dan gaya yang unik untuk mencerminkan nilai dan kualitas produk madu Anda. Identitas merek yang kuat membantu konsumen mengenal dan mengingat produk Anda. Kemudian, ceritakan kisah tentang asal-usul madu Anda, proses produksi, dan nilai-nilai yang Anda pegang. Konsumen yang sering tertarik pada produk yang memiliki cerita, terutama jika itu melibatkan praktik berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kemudian, konsisten menerapkan identitas produk di seluruh media pemasaran untuk menguatkan eksistensi produk di pasaran. Pastikan produk madu Anda memiliki kualitas terbaik, dan jika memungkinkan, sertifikasi organik atau lainnya yang relevan. Mencantumkan sertifikasi ini pada kemasan dan materi promosi dapat meningkatkan kepercayaan dari konsumen. Kemudian menciptakan perbedaan dan mengembangkan keunikan produk untuk membedakan madu dari pesaing. Desain kemasan yang menarik dan fungsional dapat membuat produk Anda menonjol di rak-rak toko. Gunakan material yang ramah lingkungan dan desain yang estetis untuk menarik perhatian. Pemasaran produk seperti madu dapat dilakukan dengan beberapa strategi pemasaran secara digital, yaitu memanfaatkan media sosial. Memanfaatkan media sosial untuk pemasaran madu bisa membuka banyak peluang. Platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok bisa sangat efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat konten yang menarik seperti foto-foto berkualitas tinggi dari produk.
video pendek tentang proses produksi, atau bahkan live streaming dari peternakan sehingga bisa menarik perhatian banyak orang. Selain itu, kita juga membangun komunitas online. Dengan membangun komunitas online bisa memperkuat hubungan dengan konsumen. Misalnya, berbagi tips kesehatan, resep menggunakan madu, atau cerita inspiratif dari peternak lebah. Interaksi langsung dengan konsumen melalui komentar dan pesan juga bisa untuk membangun loyalitas. Selanjutnya, promosi berbayar di media sosial. Menggunakan fitur iklan berbayar yang ditargetkan berdasarkan minat dan demografi pengguna. Cara ini bisa membuat produk Anda lebih terlihat oleh calon potensial. Ini cara cepat dan efektif untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan. Untuk menetapkan harga yang kompetitif pada produk madu, berikut adalah beberapa teknik yang dapat diterapkan. Analisis biaya. Hitung semua biaya yang terlibat dalam produk madu, termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya. Ini akan membantu menentukan harga dasar yang harus Anda gunakan. Penetapan harga berdasarkan pasar. Tinjau harga yang ditetapkan oleh pesaing Anda dan tentukan harga yang kompetitif, tetapi tetap memberikan keuntungan. Jangan lupa untuk mempertimbangkan kualitas produk Anda. Diskon dan promosi. Gunakan diskon dan promosi untuk menarik pelanggan baru dan meningkatkan penjualan. Ini bisa berupa diskon khusus, bundling produk, atau program loyalitas. Penggunaan harga skimming. Jika produk madu Anda unik dan memiliki nilai tambah, Anda bisa menggunakan strategi harga skimming, yaitu menetapkan harga tinggi pada awal dan menurunkan harga secara bertahap. Penggunaan harga penetapan. Jika Anda ingin memasuki pasar dengan harga yang lebih rendah untuk menarik pelanggan, Anda bisa menggunakan strategi harga penetapan, yaitu menetapkan harga lebih rendah dari pesaing untuk memperoleh pangsa pasar. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membangun jaringan distribusi yang efektif untuk produk madu. Identifikasi saluran distribusi yang tepat. Pilih saluran distribusi yang sesuai dengan target pasar, seperti toko grosir, retail, pasar tradisional, atau platform e-commerce. Setiap saluran memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, sehingga penting untuk memahami konsumen di masing-masing saluran. Dengan memiliki berbagai saluran distribusi, ini bisa membantu mencapai konsumen yang lebih luas. Kolaborasi dengan distributor lokal. Bekerja sama dengan distributor lokal dapat membantu memperluas jangkauan pasar produk madu. Distributor lokal biasanya memiliki pengetahuan yang baik tentang pasar lokal dan dapat membantu meningkatkan penjualan. Carilah distributor yang memiliki jaringan yang luas dan reputasi yang baik. Optimalkan logistik dan rantai pasokan. Pastikan proses logistik dan rantai pasokan berjalan lancar. Ini termasuk pengelolaan stok yang efisien, sistem pengiriman yang andal, dan pemantauan persediaan secara real-time. Penggunaan teknologi seperti software manajemen rantai pasokan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Pengiriman yang cepat dan tepat waktu dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas terhadap produk Anda. Dengan menerapkan langkah ini, Anda dapat membangun jaringan distribusi yang efektif dan memastikan produk madu Anda dapat mencapai konsumen dengan cepat dan efisien. Kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Pertama, pentingnya promosi dan pemasaran. Strategi promosi dan pemasaran yang efektif sangat penting untuk mengembangkan industri madu di Indonesia. Kedua, diversifikasi strategi. Mengkombinasikan pendekatan offline dan online dapat meningkatkan jangkauan dan efektivitas penjualan. Dan yang ketiga, rencana tindak lanjut. Terus berinovasi dan beradaptasi dengan tren pasar untuk memaksimalkan pertumbuhan industri madu. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga memberi manfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat.